Huangshi adalah nama sebuah desa kecil yang dikenal sebagai desa paling kaya dan modern di Tiongkok. Desa dengan luas 960.000 meter persegi dan populasi 2.000 jiwa ini terletak di Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Meskipun terbilang relatif kecil, desa ini memiliki kemakmuran yang sangat tinggi dan infrastruktur yang sangat modern. Keberhasilan ekonomi dan pembangunan yang luar biasa ini menjadikan Huangshi contoh unik dari urbanisasi dan industrialisasi pedesaan di Tiongkok. Dikenal dengan tingkat kemakmuran yang sangat tinggi, desa ini telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 1961 oleh Wu Renbao, seorang pemimpin lokal Partai Komunis Tiongkok. Sebelum dikenal sebagai desa yang kaya, Huangshi awalnya adalah desa agraris yang sangat miskin, dengan kondisi hidup yang keras dan tingkat pendidikan yang rendah. Wu Renbao yang pada saat itu adalah pimpinan desa ini menyadari bahwa untuk meningkatkan taraf hidup penduduk, dia perlu memperkenalkan perubahan radikal. Dia memulai dengan mengembangkan model ekonomi kolektif, di mana pendapatan dari pertanian dikumpulkan dan diinvestasikan kembali ke desa untuk membangun infrastruktur dan industri. Transformasi Huangshi mulai terlihat pada 1970 dan 1980-an, ketika desa ini mulai mendiversifikasi ekonominya. Wu Renbao mendorong penduduk desa untuk berinvestasi dalam berbagai sektor industri seperti tekstil, baja, dan manufaktur mesin. Hasilnya, Huangshi berhasil membangun sejumlah pabrik yang menghasilkan berbagai produk, mulai dari barang-barang konsumsi hingga alat berat. Seiring berjalannya waktu, Huangshi juga memperluas portofolio bisnisnya ke sektor jasa dan pariwisata. Desa ini membangun fasilitas-fasilitas mewah termasuk hotel berbintang 5 dan taman hiburan yang menarik pengunjung dari seluruh Tiongkok dan luar negeri. Salah satu landmark terkenal dari desa ini adalah Longxi International Hotel, gedung pencakar langit setinggi 328 meter yang menjadi simbol kemakmuran desa ini. Huangshi memiliki infrastruktur yang sangat maju, dengan fasilitas yang lebih mirip dengan kota besar daripada desa kecil. Jalan-jalan di desa ini terbilang sangat lebar dan mulus, dihiasi dengan bangunan modern dan gedung-gedung tinggi. Desa ini juga memiliki sistem transportasi yang baik, termasuk layanan bus yang menghubungkan Huangshi dengan kota-kota besar di sekitarnya. Saking kayanya desa ini, bahkan setiap keluarga di desa ini memiliki rumah mewah yang seringkali dilengkapi dengan taman dan garasi. Warga desa memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi, pendidikan yang baik, dan berbagai bentuk asuransi sosial. Pendidikan di Huangshi dikelola dengan sangat baik, dengan sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas modern dan guru-guru berkualitas. Salah satu aspek yang paling menarik dari Huangshi adalah model ekonomi kolektifnya. Semua aset dan keuntungan desa dikelola secara kolektif oleh pemerintah desa, dan di mana semua pendapatan dari berbagai bisnis didistribusikan kembali kepada penduduk desa dalam bentuk dividen tahunan. Setiap penduduk desa memiliki saham di perusahaan desa, yang berarti bahwa semakin sukses perusahaan, semakin besar dividen yang diterima oleh penduduk. Model manajemen ini telah membawa banyak manfaat ekonomi bagi penduduk Huangshi, tetapi juga menimbulkan beberapa tantangan. Sistem ini bergantung pada manajemen yang sangat tersentralisasi dan disiplin yang ketat, yang membuatnya sulit untuk diterapkan di daerah lain. Selain itu, ada kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Adalah nama sebuah desa terpencil yang dikenal karena keindahannya yang sangat mengagumkan.
Desa yang dijuluki sebagai surga tersembunyi ini terletak di pantai barat Pulau Streymoy, yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Faroe. Kepulauan Faroe sendiri adalah kepulauan yang terletak di antara Laut Norwegia dan Samudra Atlantik Utara. Desa Kuvik dikelilingi oleh perbukitan hijau yang subur yang terletak di sebuah lembah yang indah dengan akses langsung ke laut. Letaknya yang terpencil memberikan suasana yang damai dan tenang, menjadikannya tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Kuvik memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 370 orang. Menjadikan desa ini salah satu komunitas terkecil di Kepulauan Faroe. Meskipun populasi yang terbilang kecil, desa ini memiliki komunitas yang erat dan kehidupan sosial yang aktif, dengan berbagai kegiatan dan tradisi yang masih dijaga dengan baik oleh penduduknya. Desa Kuvik dikelilingi oleh perbukitan hijau dan pemandangan laut yang spektakuler. Salah satu daya tarik utama adalah lanskapnya yang dramatis, dengan tebing-tebing yang menjulang tinggi dan lembah-lembah yang dalam. Pemandangan ini memberikan latar belakang yang sempurna untuk berbagai aktivitas luar ruangan seperti hiking, fotografi, dan birdwatching. Salah satu rute hiking populer adalah jalur yang mengarah ke puncak bukit terdekat, di mana pengunjung dapat menikmati pemandangan 360 derajat yang menakjubkan dari desa dan sekitarnya. Kuvik juga dikenal dengan situs arkeologinya yang menampilkan sisa-sisa pemukiman Viking kuno. Di desa ini ditemukan fondasi rumah-rumah Viking dan berbagai artefak lain yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di masa lalu. Penggalian arkeologi telah menemukan rumah-rumah panjang Viking yang menunjukkan teknik konstruksi dan gaya hidup masyarakat Viking yang menetap di Kepulauan Faroe sekitar abad ke-9. Situs ini memberikan gambaran bagaimana orang-orang Viking hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Desa ini juga terkenal dengan rumah-rumah tradisional Faroe yang masih terpelihara dengan baik. Banyak dari rumah-rumah ini memiliki atap rumput yang khas, sebuah tradisi arsitektur yang telah ada selama berabad-abad. Atap rumput tidak hanya memberikan isolasi termal yang baik, tetapi juga membantu bangunan menyatu dengan lanskap alami di sekitarnya. Desa Kuvik memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Nama Kuvik sendiri berasal dari bahasa Norse yang berarti teluk kecil. Sejarah desa ini dapat ditelusuri kembali ke masa pemukiman Viking sekitar abad ke-9. Pemukiman ini memainkan peran penting dalam sejarah awal Kepulauan Faroe. Sebagai salah satu tempat pertama yang dihuni oleh orang-orang Viking yang berlayar dari Skandinavia, penemuan arkeologis di Kuvik juga menunjukkan bahwa desa ini telah menjadi pusat kegiatan selama berabad-abad. Bukti-bukti sejarah ini termasuk fondasi rumah-rumah panjang Viking, alat-alat rumah tangga, dan artefak lainnya yang memberikan wawasan tentang kehidupan masyarakat Viking di masa lampau. Halong adalah nama sebuah desa terapung yang dikenal dunia berkat keindahannya yang sangat mengagumkan. Desa yang terletak di Teluk Halong, Vietnam ini merupakan salah satu destinasi wisata paling terkenal di Vietnam yang telah menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1994. Desa ini dikenal dengan formasi batu kapur yang spektakuler, pulau-pulau kecil yang jumlahnya mencapai 1969, dan gua-gua yang menakjubkan. Desa Halong mencakup beberapa komunitas seperti Chua Phen, Ba Hang, dan Phung Vieng, dengan jumlah populasi di desa ini sekitar 1.600 jiwa. Sebagai desa terapung, rumah di desa ini dibangun di atas rakit yang terbuat dari kayu.
Hal itu memungkinkan mereka menapung di atas air. Sedangkan transportasi utama di desa ini adalah perahu kecil atau juga yang disebut sampan. Perahu ini digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti pergi ke sekolah, bekerja, ataupun untuk sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, penduduk desa juga menggunakan perahu motor untuk perjalanan yang lebih jauh, misalnya ke daratan utama untuk kebutuhan tertentu yang tidak bisa dipenuhi di desa terapung. Sebagai desa yang dikelilingi perairan, masyarakat desa mayoritas bekerja di sektor perikanan. Mereka terlibat dalam penangkapan ikan dan budidaya makanan laut seperti kerang, ikan kakap, cumi-cumi, dan mutiara. Penangkapan ikan biasanya dilakukan dengan menggunakan jaring dan perangkap tradisional. Sementara budidaya kerang dan mutiara dilakukan dengan teknik yang telah dikembangkan selama beberapa generasi. Selain perikanan, pariwisata juga menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat desa. Banyak penduduk yang bekerja sebagai pemandu wisata. Pariwisata memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam dan budaya unik desa terapung. Halong memiliki asal-usul yang cukup menarik, bermula dari nelayan yang menetap di area ini yang pada saat itu memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Kehidupan di atas air memungkinkan mereka untuk tinggal dekat dengan sumber mata pencaharian utama mereka. Dengan berjalannya waktu, komunitas ini mulai berkembang dan lebih terorganisir. Faktor geografis juga memainkan peran penting dalam pembentukan desa terapung ini. Dengan banyaknya pulau-pulau batu kapur yang tidak cocok untuk pemukiman di darat. Solusinya tinggal di rumah terapung menjadi solusi praktis. Rumah-rumah ini bisa dipindahkan dengan mudah jika diperlukan. Misalnya untuk mencari lokasi yang lebih aman atau lebih dekat dengan sumber ikan. Meskipun hidup di atas air, komunitas desa terapung memiliki kehidupan sosial dan budaya yang kaya. Mereka memiliki sekolah terapung di mana anak-anak belajar mata pelajaran dasar. Ada juga pasar terapung untuk membeli dan menjual barang, serta tempat ibadah terapung untuk kegiatan keagamaan.